Rogo Sukmo saya. Ada zodiak Sagittarius yang ada di Jakarta. Seorang wanita berumur 32 tahun yang mempunyai anak yang sangat nakal sekali. Bahkan seperti iblis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan, insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Ki Macan akan berbagi doa-doa terbaiknya Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini medianipun Ki Macan yang diberi energi terbaik oleh Ki Macan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Ki Macan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit tertuju. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini, bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa?
hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya, dan juga saya memberitahu di sini ya, untuk di kolom komentar ini ya, yang banyak ini ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif dalam tubuhmu, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 32 tahun yang mempunyai anak yang sangat nakal sekali, bahkan seperti iblis. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Sagittarius ya. Ini asli Sukabumi ya. Asli Sukabumi, yang mana dia merantau ke Jakarta ya. Dan akhirnya mempunyai seorang anak umur 9 tahun. 9 tahun. Yang tingkah lakunya di luar batas dari anak-anak, bahkan seperti iblis. Jahat gitu. Ya, ini salah satu subscriber kita yang baru saja bergabung kurang lebih 7 bulan. Ingin mencari tahu kenapa penyebabnya, sudah ke psikiater segala macam, ya, tapi tidak membuahkan hasil. Ya, ini salah satu juga pernikahan yang sudah hampir berapa tahun dia? Ini 7 tahun, ini 9 tahun. 9 tahun menikah. Ya, 2 tahun, 2 tahun berarti dia di umur 20. Sekarang dia 31. 31. Yeah. Sekarang 31, anaknya 9 tahun. 9 tahun. Ini berarti 21-an ya. 21 leres. Ya, 21-an. Bercita-cita sekali ingin mempunyai suami kaya raya. Oh, mantap Ki. Ya, dari semenjak dia lulus SMP. Ini enggak lulus SMA ya. Soalnya belum. Ya. Setelah lulus SMP, dia langsung pergilah dengan mencari cita-citanya itu. Menikah dengan orang kaya. Akhirnya ya, dapat channel ya. Dipertemukan dengan seorang mucikari yang mana dipertemukan dengan orang-orang penting, orang kaya, orang penting di Jakarta. Ya. Ya, dari awal memang dia ini suka sekali menggeluti ilmu hitam ya. Dari pas pergi sampai saat ini suka sekali. Ya. Sehingga untuk mendapatkan laki-laki ini pun dia menggunakan ilmu hitam yang sangat tinggi untuk menakluki suaminya saat ini. Ya. Akhirnya dapat. Suaminya adalah seorang bos tambang emas di salah satu di Kalimantan, ya, yang mana kaya raya. Dia istri kedua,
ya, istri kedua. Istri pertama mempunyai 3 orang anak, Nggih. perempuan semua. Perempuan semua. Nah, dan dia menikah dengan Sagittarius, ini istri kedua, Nggih. yang mana selama 2 tahun ini tidak mendapatkan keturunan, tapi sudah dinikahi. Udah dinikahi. Dapat dengan cara ilmu hitam, ya, akhirnya dapat. Dapat gitu. Dan karena sudah ditekan oleh suami, saya harus punya anak dan laki-laki. Nggih. Saya tidak mau anak perempuan. Oh. Kalau misalnya perempuan, saya ceraikan kamu. Trauma jadi. Trauma dia. Selama 2 tahun ini tidak ada kemajuan, tidak ada hamil ya. Sebelum anak 9 tahun loh ya, Ya. jauh gitu ya. Mundur. Jauh kemudian. Ya, ya 21 ya Umur 20-21an itu kayak gitu. ya. Dan akhirnya ya itu tadi, dia melakukan jalan pintas. Akhirnya dia pergi ke dukun tersebut, ya, ke dukun yang awal. Karena menurut dia dukun ini paten, karena si suami ini takluk dengan si dukun ini. Datanglah dia meminta bantuan supaya saya hamil, karena Tuhan belum mengizinkan dia hamil. Ya, tapi dia meminta dengan cara itu. Dan si dukun ini memberikan solusi. Pergi ke suatu tempat ini, ya, permohon sana, kalau mau saya akan dampingi. Tapi ada yang baik dan ada yang jahat, tergantung dari jin atau iblis yang ada bernegosiasi di sana. Tidak apa-apa, apapun itu saya akan lakukan. Yang penting saya hamil dengan anak laki-laki. Dia datanglah ke tempat itu dengan alasan, dengan suaminya, dia pergi ke orang tuanya. Itu 2 hari. Dia lakukan ritual itu, ya, tidak pikir lagi, yang penting saya hamil dan saya anak laki-laki. Punya anak laki, karena menyelamatkan hartanya kayak ya. Betul. Ya, akhirnya bertemulah dengan sosok tersebut, didampingin oleh si dukunnya itu. Ya, bertemu dan bernegosiasi. Ya, saya akan berikan keturunan saya padamu, tapi dengan satu syarat. Jangan pernah kau siksa anak saya. Ya, jangan pernah kau siksa anak saya, karena di umur 17 anak itu akan mengabdi kepada saya. Oh iya, tidak apa-apa, yang penting benar saya akan hamil, yang penting benar saya akan punya anak. Iya, pulang dari ini, kau pulang, kau beli burung pipit yang kepala putih, bakar hidup-hidup, ya Allah, dan makan sampai habis. Baik, itu dia akan lakukan. Pulang dari ritual tersebut, ya, dia minta petunjuk oleh si dukunnya tersebut, ya, untuk membeli burung pipit. Dapatlah burung pipit 3, ya, bawa ke Jakarta. 2 mati, 1 masih hidup. Karena dibilang bawa aja 3, takutnya yang 1 ada mati. Benar, 2 mati, 1 hidup. Disitulah dibakar, burung terbang-terbang, pegang, dibakar pakai korek api gas. Ya Allah, karena sudah nekat. Dimakan, dan kebetulan malamnya suaminya datang, berhubungan. Ya, 2 minggu setelahnya hamil. Senang sekali, bahagia, diperhatikan dengan baik, mau minta apa dikasih. Tapi ingat, saya minta laki-laki. Oh iya, insya Allah ini laki-laki. Ya, tiap hari dimimpikan oleh sosok iblis di luar sana. Ya, perjanjian dengan iblis. Sosok iblis tersebut selalu datang. Di umur 3 bulan dicek laki-laki. 7 bulan laki-laki. 9 bulan laki-laki, dan lahir pun laki-laki. Lahir laki-laki, dimeriahkan, mau minta apa dikasih. Berlian, rumah di kampung dikasih. Ya, semenjak sudah berumur 1 tahun, 2 tahun, kelihatanlah tabiatnya si anak iblis. Ya, tabiat karakternya kelihatan nakal, macam-macam kaca. Ya, buang air besar di kolam renang. Ya,
Terus abis dia pup di kamar mandi, Iya. itu dikobok-koboknya, dikobok-koboknya. Dan lagi makan bareng-bareng keluarga besar, bisa dilempar sak. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, suaminya Masih oh iya mungkin anak kecil. anak kecil. Oh iya mungkin anak kecil. Tapi udah Di 7, 8, 9 perang dengan bapak kandungnya sendiri. Selalu perang dengan bapak kandungnya. oh si anak ini. Bertengkar hebat, pukul-pukulan, Sama lempar-lemparan. Ya. Padahal di perjanjian itu Iya. jaga anak itu. Jen. Jaga anak itu jangan sampai Dipukul. anak itu terluka. Oh, terus gitu. Bila terluka, keluargamu akan menderita. Ya. Robek Robek. di ininya. Oh. Karena si suami sudah mulai emosi. Emosi. Betul. Senakal-nakalnya itu. Sekolah kepala orang bocor. Sekolahnya internasional. Internasional. Bisa Tapi cekek orang. ngoten ki. Bisa dia lari. Kalau emosi dengan orang lari, langsung dipukul dari Pukul. belakang. Dipanggil berkali-kali, emosi lah Si orang tuanya. bapaknya ini. Nah, dan si Sagittarius kan di posisi tengah. Mm-mm. Dia tahu semuanya. Nah, tahu. Sedangkan si suami tidak tahu. Lah gini ku, kue desa kue pula. Dan pada saat itu, si suami mengatakan, kayak anak iblis kau. Nah, kue Ya, mau dibilang anak iblis ini. langsung. Langsung caci makian. Guci-guci habis. Habis bantingin. Ya, dan sempat dibilang, urus anak iblis ini. Kue. Dan 2 minggu suami tidak datang. Ya, Nggih. 2 minggu suami tidak datang dan mulailah di sana. Ya, emosional seorang anak 9 tahun yang emosionalnya seperti anak 20 tahun. Yang membuat si Sagittarius Walahan. walahan. Ya, nah itu tadi. Dan dia sudah like, komen, dan share, meminta bantuan. Kenapa nggak berdukunmu kono? Itu tadi. Kau ki. Kenapa tidak mau di dukunnya yang awal? Karena dukunnya sudah bilang, sudah jelas, Nah, kue. sudah jelas. Sudah jelas Dia semuanya. pun sudah tahu Nah, efeknya seperti apa. Karena hanya ingin hamil, punya anak laki-laki sudah. Efeknya seperti ini tidak apa-apa. Sudah tahu. Udah tahu kue. Ke psikolog, ya psikolog ya mau minjem pulpen, pak ke psikolog. Ke psikolognya. Dikasih obat penenang kan? Nggak Nggak mempan. tenang, Nggak tenang. Kue. kaya raya, Tapi kue. hidup bergelimang, ya. Tapi tidak mau anaknya dipoto. Tidak mau dipoto. Dari lahiran Nggih. sampai besar bisa dihitung. Anu fotonya. Ya, jadi fotonya itu kalau pas terpaksa Di foto ya, heeh. matanya sinis, Oh. ya, seperti Nggak menyukai. pemburu bayaran itu. Normal, anaknya normal, tapi karakter hati Kue. ya melebihi iblis. Di umur 17 baru diambil. Baru diambil. Kue. Jadi akhirnya saya rogoh Sukmo. Sagittarius, seorang wanita kaya raya, istri kedua dari seseorang pengusaha Emas. tambang emas. Yang mana uang tidak masalah, tapi Tuhan hancurkan dengan keserakahan. Makanya salah. Tuhan tidak memberikan kamu anak itu karena Tuhan tahu ini bukan jodohmu. Kamu memaksa untuk berjodoh ini, makanya Tuhan tidak memberikan anugerah di situ. Karena apabila dipaksa, inilah terjadi. Dan akhirnya terjadi. Inilah terjadi. Ya, akhirnya pada saat saya Rogo Sukmo, ya betul, seorang laki-laki yang sudah mengawasinya, seorang tinggi, besar, bertanduk satu, bertaring, mata merah, dan kulitnya itu merah-merah, berurat merah. Berurat merah. Itulah sosok dari bapak dari si anak besi tersebut. Anak iblis itu. Ya. Dan pada saat saya datang sana, dia berada di belakangnya.
Macan tolong anak saya. Jangan minta dengan saya. Kedatangan saya di sini hanya membuka hati dan pikiranmu. Tuh. Kau lihat di belakangmu, ya Ki Macan. Itu perjanjian saya Ki Macan. Apakah bisa dihentikan, diputus sampai di sini? Dan anak saya bisa kembali normal. Itu pilihanmu. Nasibmu saat ini adalah pilihanmu di masa lalu. Coba kalau kamu tidak ego, ya, tidak salah jalan, tidak seperti ini takdir yang kamu jalani. Ya, lalu saya bilang, pas pada saat seperti itu, si iblis berkata, jangan pernah macam-macam kalau tidak nyawamu ya, yang menjadi taruhannya. Dengan suara seraknya gitu. Ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma pasrah. Ya, dan akhirnya saya buka lagi. Laki-laki yang saat ini suamimu adalah hasil dari ilmu hitam untuk kau bisa menaklukinya Dari awal. dan tangisan dari istri pertama membuat karma untukmu. Dengerin. Dan langkah keduanya, kamu memaksakan suatu kehendakmu, niat busukmu untuk mendapatkan anak. Dua yang telah kau lakukan seperti itu. Apakah gampang semesta untuk melepaskannya? Saya ikhlas, apapun yang terjadi saya akan lakukan. Kamu bukan berhadapan dengan dukun-dukun Negatif sana. Ya, kamu berhadapan dengan saya. Berapapun uangmu, tidak akan pernah saya bantu. Hanya untuk memutuskan karma yang kau perbuat. Enak banget kowe. Lalu apa Ki Macan solusinya? Seperti ini. Hadapi. Ini adalah pilihanmu. Dan saya tidak ada urusan dengan iblis ini. Karena iblis ini akan selalu mendampingimu dan melihat, mengontrol anaknya. Apakah saya akan dibunuh oleh anak saya sendiri Ki Macan? Ya. Lihat nanti apa yang harus kamu lakukan. Ya, sebenarnya kamu tahu itu semuanya. Sudah kewalahan ya. Kamu tidak berpikir panjang. Tuh. Ya, hanya mementingkan egomu saja. Pada saat ini kamu merasa terzolimi, kamu salah. Apa kabar yang sebelum pertamanya? Ya. Ya, jadi mohon maaf sekali Sagittarius di sini. Saya hanya membantu. Rogo ada waktunya saya membantu, ada waktunya saya memberi teguran, ada waktunya saya memberi kalau ini karma. Betul. Ya, dari awal saja, janganlah kau bercita-cita untuk mendapatkan orang kaya. Ya, lebih baik kan kau yang menciptakan sendiri. Kekayaan bagaimana saya berusaha. kaya dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Dari awal kau memakai kodam, memakai jimat untuk bisa pengasih ke orang-orang, nunjukin orang. Setelah kau dapat target, kau cari ilmu hitam untuk bisa meletnya. Sudah dapat dipelet, kau ikat lagi dengan melakukan hubungan iblis. Dan akhirnya ini, apa yang kau dapat melalui cara haram, keburukan yang kau dapat. Tapi apa yang kau dapatkan secara halal, kebaikan yang kau dapat. Itulah makanya manusia diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Untuk apa? Untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi mohon maaf sekali untuk Sagittarius ya. Silakan nikmati ya apapun yang terjadi. Karena yang saya lihat nanti kalau itu bukan milikmu, akan lepas, tidak akan pernah kau miliki. Kalau bukan ini kekayaanmu yang Tuhan takdirkan kepadamu, dia akan hilang. dengan cara semesta Tuhan akan mengangkat lagi gitu, dan kembali ke nol. Tuh dengerin semuanya. Habis waktu, habis tenaga. Karena apa? Dari awalnya salah. Sudah salah. Dan itu akan diambil semuanya. Oleh siapa? Suamimu. Dengan selir-selirnya yang lain. Tuh dengerin. Ya, tuh. Ya, mohon maaf sekali. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita di sini adalah untuk anak-anak ya, orang tua di luar sana yang punya anak wanita, yang punya cita-cita
anak saya harus mempunyai suami yang kaya raya. Ya, boleh seperti itu kalau sudah ada takdirnya. Tapi kalau misalnya kalian memaksa kehendak untuk pengangkatan derajat melalui orang lain, hati-hati. Sekuat apapun kau genggam rezeki itu, kalau bukan rezekimu, mereka akan punya cara sendiri untuk lepas dari itu. Tapi ya, sekuat apapun kau genggam rezekimu itu, ya, tapi kalau sudah rezeki kalian, dia akan tetap tidak ada satupun bisa menjatuhkan rezeki yang sudah Tuhan takdirkan. Ya, jadi hati-hati, ego, hati dan pikiran kalian jangan dikendalikan oleh hawa nafsu dan keserakahan. Tuh dengerin ya, sangat menarik ini sebuah cerita Rogo Sukmo untuk si Sagittarius ya. Karena Mas Jawir yakin banyak sekali penontonnya Pintu Misteri yang pernah pasang-pasang, pernah ke dukun-dukun negatif untuk pelet-pelet, dan atau ada beberapa yang ini suaminya hasil dari kalian memelet ya. Kalian bangga jadi pelakor. Kok ingat ya, sesuatu hal haram yang kalian dapatkan dengan kalian jadi pelakor, jadi pebinor ya, itu akan hasil akhirnya itu pun juga akan tetap haram ya. Nggak bisa kalian itu membohongi alam semesta itu ya. Hal baik akan dapat baik, hal yang kalian tanam tidak baik ya kalian akan mendapatkan yang tidak baik. Seperti ini tadi si Sagittarius ya. Awalnya waktu masih menjalankan hal tersebut setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kok masih bahagia. Tapi kemudian karma sudah berjalan, kok sudah menyerah, nggak sanggup. Nggak sesuai dong dengan awal pertamanya ya, saya akan menerima semuanya, risikonya akan saya tanggung. Ya baru jalan anakmu umur 9 tahun aja udah nyerah. Gimana itu kau? Makanya tidak usah aneh-aneh dengan hal-hal negatif ya, dengan dukun-dukun negatif, dengan pesugihan, perjanjian iblis ya. Tidak usah ngikutin kayak ngono gue kan. Apalagi yang pengen untuk duit gampang, yang lari ke anggota si sekte si satanik gitu ya, kau pikir kau selamat? Gak akan sayang ya, namamu udah ada di listnya Tuhan ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak yang akan naik daun di puncak kesuksesan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan naik ke puncak suksesnya di bulan Februari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang series ini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Iya, untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya, banyak kan di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, ada 2 media di sini, minyak kenanga dan minyak gandara ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga. Ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada 2 fungsi ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir, dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu
gitu ya Rek, ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle, kartu tarot ya untuk menerobos dimensi portal bulan Februari. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam seperti biasa, hari ini saya ingin menggunakan parfum sang jagat. Nah, parfum sang jagat ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif ya. Jadi yang baik-baik yang datang pada kalian. Jadi apapun harapan kalian nih, misalnya kok nggak datang-datang ya Kimacan, berarti itu kurang baik untuk dirimu ya. Biasa saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas sehari-hari, dan juga untuk bertemu orang banyak saya gunakan parfum sang jagat. Tapi kalau untuk wajah ya, saya selalu menggunakan banyu mustika ya, karena banyu mustika ini bagus sekali untuk membuka aura wajah ya, lebih kencang, lebih awet muda dan bersinar. Kinis-kinis ya, kalau perempuan yang memakai itu inner beauty terpancar, laki-laki yang memakai berkarisma, berwibawa. Ya, kita akan lihat ada beberapa zodiak yang akan naik ke puncak suksesnya di bulan Februari. Kira-kira ada berapa zodiak ya? Generasi ya. Angka yang keluar dari kartu oracle ini yaitu 5. Jadi saya pastikan 5 zodiak ini ya, akan naik puncak kesuksesannya. Waduh, ini ya generasi Kimacan melihat ono 5 zodiak yang akan naik ke puncak kesuksesan ini di bulan Februari 2025 ya. Ada 5 zodiak. Zodiak Taurus. Taurus nomor tunggal. Zodiak Sagittarius. Sagittarius nomor kali. Zodiak Capricorn. Capricorn nomor 3. Zodiak Cancer. Cancer kurang 1 yang terakhir. Zodiak Scorpio. Scorpio nomor Iya. terakhir. 5 zodiak ini ya, saya pastikan mereka di bulan Februari ini ya, akan mulai naik puncak kesuksesan. Jadi siap-siap kalian yang beraktivitas ya, pada saat kalian diangkat derajatnya, dinaikkan diri kalian, jangan pamer, jangan sombong, jangan ria, jangan flexing ya. Gak perlu orang tahu kalian punya uang, kalian sudah mulai naik, tidak akan pernah tahu ya, karena ingat sifat karakter manusia dasarnya yang paling rendah, dasar paling rendah, mempunyai karakter iri, sirik, dengki. Jadi lebih baik mencegah ya, jangan sampai itu terjadi pada kalian. Akhirnya takutnya efeknya kemana-mana. Betul sekali. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta ya mengantarkan mereka ke titik puncak kesuksesan. Pusaran ya. Di sini kalian nanti akan didekati ya dengan orang-orang yang baru, rasa saudara yang mana mereka bisa menuntun atau mengajak kalian ke puncak sukses di bulan Februari. Nah ini tadi ya bisa menuntut ke puncak kesuksesan ini ya. Alhamdulillah orang terbaru. Sinergi ya, duit itu berdatangan saja ya, seperti mata air yang mana keluar masuk ke tangan kalian, masuk ke rekening kalian dengan kalian melakukan apapun di sana ya. Tapi jangan gatal mata gatal tangan ya, untuk belanja ngono ya Ki ya. Waduh Ki ya, rezeki datang dari segala arah. Iya. Dari hal seperti ini ya, kesedihanmu sudah hilang nanti. Waduh lagi Ya, obat paling utama yaitu tadi ya, Tuhan ya, kesedihan akan hilang. Mau dia baru putus, mau dia baru bercerai lagi ya, akan hilang sayang ya. Karena apa? Pada saat kalian galau, pada saat kalian move on, pada saat kalian baper, duit itu akan membahagiakan kalian dengan apa? Dengan belanja. Betul. Dengan nonton, dengan healing. Healing gue coba butuh duit ya Ki ya. Nah kecuali kalian healingnya di belakang rumah kayak mau manu lah gratis. Nah,
Di bulan Februari nanti sudah mulai satu demi satu, yang kalau misalnya kalian freelance ya, job berdatangan. Pintar-pintar kalian menyusun strategi seperti apa, pintar-pintar menyusun energi tenaga ya. Jangan pada saat sebulan hanya 3 kali kalian masih ramah. Ini sebulan hampir setengahnya. Karena udah sibuk, saya lo sibuk, berarti kalian sedang bentrok dengan energi yang namanya rezeki. Itu salah ya. Sebulan 3 dapat job ya, dengan 3 dalam sebulan dapat job kalian ramah. Dibandingkan dengan nanti sebulan kali dapat setengahnya atau 15 ya. job. Itu lebih ramah, itu mantap. Harusnya Yogi ya, ini udah diingetin, ini apalagi yang freelance Yogi ya. 3 kok ramah, kalau seandainya 15 job yang berdatangan ya alhamdulillah harus tetap ramah Yogi ya. Ini juga saya memberitahu ya. Jadi apabila di luar sana kan banyak nih saudara-saudara kita di luar sana, kok udah tua mereka yang masih hidup susah ya. Ini pengalaman sekali pada saat saya rebut sukmo ya. Di sana terus anak itu kok bekerjanya seperti itu ya. Betul banget. Karena kalian tidak tahu background sebelumnya. Betul Ya. Dulu dia diangkat oleh Tuhan derajatnya, tapi dia merendahkan orang, menghinakan orang. Akhirnya lupa dengan ibadah, dihancurkan oleh Tuhan jadi seperti itu. Banyak seperti itu. Akhirnya dibantulah oleh orang lain. Misalnya ya. Dibantu oleh orang lain karena kasihan dia pakai gerobak misalnya ya. Dibelikanlah orang si yang baik ini motor untuk bisa memudahkan pekerjaannya. Pas dilihat seminggu atau 2 minggu kemudian dia gerobak lagi. Kemana motornya? Dijual. Ada lo itu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi memang konsep hidup ini, apapun yang kau lihat saat ini, mereka sedang menjalani karma dan permasalahannya masing-masing. Bahkan kita yang kadang-kadang ingin merubah orang kehidupannya menjadi lebih baik, tidak akan bisa, karena si sumbernya inilah sendiri yang membuat seperti itu. Betul, benar sekali. Jadi Tuhan bukannya tidak mau membantu. Kadang-kadang mereka hidup susah saja, sembahyang tidak pernah, sholat tidak pernah, apalagi dan mulutnya kasar. Mulut kasar. Ada. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi. Makanya saya pada saat saya memberikan sedekah yang dari kalian di luar sana ya, saya pilih satu-satu. Betul. Ada yang profesi. Yang profesi itu. Ada profesi memang kerjaannya berpenampilan untuk menyedihkan. Yang kedua karma. Ada. Yang ketiga memang jalan takdir hidupnya. Banyak. Jadi saya mau melihat yang benar-benar bagaimana saya bisa membantu dari uang yang kalian berikan kepada saya. Tepat sasaran. Tepat. Ya. Jadi beliin motor dijual. Ada. Dibeliin sembako nih. Nggak mungkin dijual sembako. Dijual. Tetap. Tempat tinggalnya nggak ada kipas angin. Dibeliin, dijual. Kita sebagai manusia aja gedek. Yang membantu Tuhan. Banyak sekali. Tuhan tidak butuh kita, tapi kita harus butuh Tuhan. Makanya kita harus banyak-banyak mendekat oleh Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Ya, itu tadi. Ya, kita lihat lagi. Nah, untuk yang wirausaha di bulan Februari, kau pemenangnya dari bulan-bulan yang lalu. Alhamdulillah. Pintar-pintar pada saat kalian mempunyai rezeki ya. Kalau wirausaha, mental kalian tuh lebih the best sebenarnya. Harus dari orang-orang yang lain. Karena mental pengusaha nggak lembek. Jadi pada saat sepi, kau harus tenang. Rame, kau harus tenang. Ya. Jadi pada saat rame, ayo putarinlah modal itu. Ya, jangan pas pada saat rame sepi mengeluh, rame nyicil. Pengen ini apa, pengen itu. Betul. Dianggap bulan ini akan sama sampai seterusnya. Padahal kan tidak. Ayo wirausaha. Tidak, bro. Ya, tidak. Rezeki itu naik turun. Apalagi usaha ya. Kalau rezeki stabil sampai naik, anak kecil bisa duduk dalam situ.
karena stabil, nggak ada dipikirin lagi, omset bagus. Pasti. Ya, tapi ya apabila usaha kalian sudah goyang tapi kalian tetap tenang, itu mental dewa. Betul. Ya, jadi pintar-pintar, wah dapat rezeki berapa persen ditabung, berapa persen digunakan, berapa persen diolah lagi gitu, ya. Betul. Ya, semangat wirausaha. Nah, untuk yang bekerja di suatu tempat, titik puncak kesuksesanmu yaitu kinerjamu akan diberikan kepercayaan dari bosmu ya untuk kenaikan gaji, kenaikan jabatan. Amin. Banyak sekali yang saya lihat di sini apa? Barang yang dipinjamkan inventaris ya, yang diberikan kepada kalian. Pada saat inventaris itu kau pegang, baik rumah, mobil, handphone, apapun itu, jaga dengan baik. Ya, jaga dengan baik. Itulah tanda bahwa kamu punya tanggung jawab. Gitu ya Ki ya. Waduh, dapat inventaris tapi dirawat, dijaga dengan baik ya Raya. Ini juga tingkat kesuksesan ya pada saat kalian berumah tangga. Ya, sudah mulai apapun pekerjaanmu yang dalam rumah tangga, ibu rumah tangga pun ya, biasanya Tuhan memberikan kesuksesan itu dari suami. Dan juga ada juga ibu-ibu rumah tangga yang mengisi hari-harinya dengan berjualan melalui sosial media. Sosial media, betul. Semangat ya Ki ya. Nah, yang penting halal lah ya. Ini dia penting, yang terakhir ya. Kalian akan naik ke tingkat kesuksesan di bulan Februari. Akan ada seseorang yang menolongmu, membantumu untuk menyelesaikan apapun permasalahanmu, dan akhirnya mengajakmu ke titik sukses. Karena semua beban sudah ditutupinya, dan kau bisa naik dengan tenang. Alhamdulillah. Ini dia. Ya. Tapi pesan saya, apabila kamu dibantu dengan sistem alam semesta seperti ini, ada orang yang membantu, peduli dengan kamu, membantu, jangan sekali-sekali kamu menggigit tangan orang itu. Apabila kamu menggigit tangan orang itu, saya pastikan orang yang kamu gigit akan baik-baik saja. Tapi kamu akan menderita selamanya. Ya, ingat jasanya dia, karena ini adalah peri tak bersayap yang Tuhan gerakkan hatinya untuk membantumu. Jadi apabila kau sakiti, hancur kehidupanmu. Tuh dengerin ya. Ini seorang yang mau membantumu ini, kau pikir Tuhan tidak berada di balik itu semuanya. Tuhan berada di balik itu semuanya untuk menggerakkan hatinya dia untuk membantu dan menolongmu. Giliran kamu yang sudah ditolong, malah kamu tidak tahu kata terima kasih, malah menggigit, malah menikam, menusuk dari belakang. Lah iki itu sama seperti kamu akan menutup kesuksesan diri kamu sendiri. Betul. Ya Kiolek. Kimacan, gimana sih mau jadi orang-orang beruntung itu? Ya. Kalau kamu jadi orang beruntung, jadilah orang baik. Pekerja keras, jujur, ya. Ingat orang yang pernah membantumu. Jangan berbohong, jangan berkhianat. Tapi apabila kamu berbohong, kamu berkhianat, saya pastikan kamu sedang menutup jalan suksesmu sendiri. Itu saja kalau menjadi orang beruntung. Tuh, ini tadi kunci-kunciannya udah diberikan sama Ki Macan. Ya kalian silahkan berintrospeksi. Apakah ke semua kunciannya sudah kalian lakukan, atau kalian mengkhianati beberapa kuncian yang diberikan sama Ki Macan? Kemudian kalian berharap kebaikan dari Tuhan. Enggak kayak gitu konsepnya. Kalau kita menginginkan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Esa, ya pasti kita harus di arah yang positif, di arah yang benar. Yang negatif-negatif ya, kasih kita harus yang kedukun-dukun negatif. Kau akan menang di awal sayang, tapi endingnya kau akan menyesal, nggak sanggup, nyerah, melambaikan tangan. Tapi gimana sudah terlanjur, mau gimana lagi, nyawamu taruhannya sayang. Ya. Dan kau pikir setelah kemudian kamu akan tidak, kau akan bergentayangan. Belum lagi kau akan disiksa sama suami dari bapaknya si anak iblis ini tadi. Akan seperti itu kisahnya. Mas Jawir ngomong kayak ini bukan menakut-nakutin, tapi memang kenyataannya. Makanya ayo, ndak usah aneh-aneh ya. Ingin kebaikan dari Tuhan, jadilah manusia yang baik. Itu tadi yang bilang sama Ki Macan. Berjuang, berusaha, berdoa. Mau seberat apapun perjuangan kita ya Ki ya. Yang berat permasalahan ini tidak hanya satu orang, semua pun juga menghadapi. Makanya berpikir hidup ini adalah anugerah. Banyak loh makhluk-makhluk di sana, roh-roh di sana ingin reinkarnasi lagi menjadi manusia dan ingin berubah jauh lebih baik.
ya. Sedangkan kita di sini manusia kebanyakan hidup ini bukan anugerah, yaitu penderitaan atau bencana gitu loh. Itu salah. Mindset kalian dirubah ya. Hidup ini adalah anugerah, bukan bencana. Jadi apabila kalian merasa aduh hidup ini kayak gini-gini aja, ya kayak nanti kayak gitu-gitu aja gitu. Anggap anugerah. Bangun tidur, kalau udah dapat bersyukur dan mendapatkan rezeki, bisa nyawa lagi gitu loh, beraktivitas. Buatlah anugerah. Sisipkan pemikiran-pemikiran kalian itu menjadi pemikiran positif. Jangan sampai pemikiran negatif itu nyaman dengan pemikiran kamu saat ini. Penting ya, jangan membuat nyaman pemikiran negatif ya Ki ya. Jangan kasih ruang. Jangan kasih ruang pemikiran negatif. Terima kasih banyak Niki Kimancan. Ini untuk 5 zodiak. Apakah ada sifat karakter positif yang harus ditonjolkan? Ya. Celebration, 3 karakter positif yang harus kalian tonjolkan. Yang pertama humoris. Yang kedua penyayang, dan yang ketiga hormat. Hormat itu menghargai orang yang lebih tua, menghormati orang-orang sekitar. Betul. Enggak selonong boy. Nah, hormat, sopan santun, ya. Tata krama. Di era modern yang zaman sekarang yang kalian anggap milenial atau gadget dan lain sebagainya, ini sering melupakan adab sopan santun, tata krama. Ayo anak-anak muda, jangan lupa kok untuk sopan santun sama orang tuamu, sama bu guru, pak guru. Ojo biayaan kalian ya. Nah, kalau kalian sendiri tidak mempunyai etika tata krama yang baik, kemudian dalam nanti kau sudah gede bersosialisasi, kau tidak akan diperlakukan baik sama orang nanti. Ngaten ya. Terima kasih banyak Niki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawid mau men-spill untuk medianya Ki Macan. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri, medianya Ki Macan yang berkaitan dengan sebuah jodoh. Daripada kalian niru-niru si Sagitarius yang suka kembadukun negatif untuk jodoh ya. Ingat, jodoh itu adalah sebuah cerminan. Tuhan itu memberikan jodoh yang terbaik sesuai dengan cerminan diri kalian. Nah, kalau kalian aja ndak baik kemudian ingin jodoh baik, ojo ngimpi ya. Makanya kalau kalian ingin baik, perbaiki dulu sifat dan karakter kalian menjadi baik agar jodoh yang baik didekatkan sama Tuhan. Pakai gelang magnet jodoh. Gelang magnet jodoh medianya Ki Macan ya. Ini tapi bukan pemikat ya. Di gelang magnet jodoh, Ki Macan akan memberikan juri terbaiknya sesuai dengan jenis kelamin kalian. Karena ada yang untuk perempuan dan ada yang untuk laki-laki gelang magnet jodoh. Ya, fungsi dari juritnya Ki Macan akan membantu memperbaiki kalian, membenahi si pemakainya. Ya, kalian pakai ini terus kemudian berharap jodoh langsung datang. Tidak seperti itu. Ya, karena juritnya Ki Macan menginginkan kalian mendapatkan yang terbaik, jodoh yang terbaik. Jadi jika si pemakainya mempunyai sifat karakter yang tidak baik, akan diajari melalui intuisi hati dan pikiran akan menjadi pribadi yang baik. Pemikiran positif, bisa sopan santun, bisa menghargai, muka tersenyum, enggak bertutut. Nah, dari hal tersebut ya Ki ya, akan dibenahi menjadi pribadi yang baik. Setelah menjadi pribadi yang baik ya, pasti nanti akan menarik energi percikan positif untuk lawan jenis kalian untuk mendekat. Ini karena di sini dilengkapi dengan minyak gaharu khusus untuk gelang magnet jodoh, yang dimana minyak gaharunya ini di setiap hari lahir kalian harus olesin di magnet, batu magnetnya ini diolesin. Nah, sambil jangan lupa didoakan sebaik-baiknya ya, dengan harapan agar Tuhan Yang Maha Esa segera mendatangkan jodoh yang baik untuk kalian. Ini gelang magnet jodoh. Jika kalian menginginkan ini, kalian bisa menghubungi admin 3 ya, atau kalian bisa ke toko online, itu hanya di Shopee ya. TikTok sudah tidak ada lagi ya, hanya ada di Shopee untuk toko online-nya. Cariin nama tokonya Pintu Misteri. Ngaten iki. Waduh, kalau sudah, ini saatnya Mas Jawid mengingatkan kagem sedaya pun penonton Nippon Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video, update-updatean video terbaru. Jadi para penonton Nippon Pintu Misteri jangan ketinggalan untuk video-video update terbaru yang ada di Facebook Ki Macan. Dan jangan lupa untuk bagikan video-video yang berada di Facebook Ki Macan ke media sosial kalian agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan.
Dan untuk penonton baru yang ingin tahu media-medianya Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Ada admin 1, admin 2, admin 3, dan toko online di Shopee. Nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, Harga mati. Baik, Ki Macan, ada Ya. kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika waktu tidak bisa berbalik mundur, namun keadaan sewaktu-waktu dapat terbalik. Ngoten ya Ki ya. Jadi semangatlah selalu ya Ki ya. Jika memang waktu tidak bisa terbalik mundur, ya kita memang harus semangat selalu untuk memberikan yang terbaik ya. Karena keadaan bisa terbalik. Betul sekali. Yang awalnya kalian kaya, Bisa jadi miskin. Ya, jadilah selalu menjadi orang yang baik ya Ki ya. Miskin bisa kaya. Ya, kaya bisa miskin. Orang sukses bisa miskin bisa sukses. Semangatnya selalu ya Rek ya. Terima kasih banyak nih Ki. Saya Mas Jawir Saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.